Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung di channel YouTube Alvito Parenza. Bagi yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik sekarang juga. Bagi yang sudah mengklik tombol subscribe, terima kasih banyak karena sudah mendukung saya untuk menjadi lebih baik. Oke, di konten kali ini saya akan bacakan tweet yang ada di Twitter. Nah, di kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan bacakan tweet yang berasal dari orang terkenal, yaitu komika Dodit Mulyanto, Rumah Dinas Bapak. Bermula pada tahun 1990-an, Dodit pada saat itu masih kelas 1 SD. Dodit ikut pindah dengan bapaknya di Kabupaten Blitar. Dodit adalah anak kelima dari 5 bersaudara dan keempat saudaranya itu adalah perempuan semua. Kakak pertama itu adalah Mbak Meni, ikut suami di Kalimantan. Mbak kedua itu ada Mbak Lis, dia ikut tinggal di rumah dinas dalam kondisi hamil. Kakak ketiga itu Mbak Kun, masih SMA, dan kakak keempat itu Mbak En, masih SMP, dan kelima itu adalah Dodit, masih kelas 1 SD. Dodit pindah sekolah gara-gara bapak. Dodit tinggal di kota Blitar, kemudian karena panggilan dinas bapak, maka kami harus pindah ke Kabupaten Blitar, Blitar Selatan ya, yang ada hutan jatinya. Disitulah tempat bapak berdinas. Desanya bernama BA, kecamatan PR, Dukuh K, karena bapak jabatannya mantri. Karena jabatannya bapak mantri, maka rumah dinas bernama Kemantren. Di sana ada yang tahu bapakku kerja di institusi apa? Kemantren, bangunan dari zaman Belanda, halamannya luas, di pojokan kiri depan dekat jalan ditanam pohon flamboyan besarnya 4 rangkulan orang dewasa. Kalau ada Om Hao, aku ingin tanya siapa pohon itu. Rumah dikelilingi kebun berisi pohon mangga yang udah gede. Halaman belakang kebun kelapa yang luas. Di samping dan di belakang rumah terdapat tumpukan kayu jati hasil sitaan dari Belandong atau tukang maling kayu itu. Mereka sejenis Iron Man, mampu mengangkat kayu jati yang sangat berat sendirian. Tentu saja, selain mereka terlatih, mereka diyakini memiliki susuk. Ada rekan bapak yang menembak mati Belandong, kemudian cuma diusap terus lari lagi. Aku kenal seorang Belandong waktu kecil. Aku digendong belakang, pegangan punggungnya serasa pegangan tangki GL. Balik ke bangunan dinas, rumah dinas bapak tadi. Ini lantainya naik 1,5 meter, tembok 1,5 meter, sisanya papan jati. Denah rumahnya 2 ruangan, depan kiri dan depan kanan. Ruang depan kiri adalah ruang tahanan. Jadi aku meninggali rumah yang ada penjaranya dari zaman kolonial. Jadi penjara ini menyimpan misteri. Siapa yang tidur di situ pasti mendapat gangguan goib. Anak buah bapak tidur di sana. Selama tidur, mandor ini merasa diseret-seret oleh laki-laki yang memakai seragam khas tentara Belanda. Subuh, mandor kaget, bangun sudah berada di bawah pohon flamboyan. Ada tahanan yang meninggal di ruangan itu. Di zaman Londo, maling disiksa, ditembak, tidak mempan dipukul apapun. Akhirnya ditusuk dengan bambu kuning, darahnya berceceran, membekas bertahun kemudian. Tanya, "Bu, apa ini darah?" Ibuku bilang, "Itu tumpahan wedang." Bapakku namanya Joko Mulyanto. Sekarang umurnya hampir 80 tahun. Bapakku bekerja sebagai seorang jagawana dengan jabatan mantri hutan. Bukan menteri kehutanan. Tugas yang aku tahu, bapak selalu melakukan patroli keliling hutan jati bersama mandor anak buah bapak. Keliling hutan siang dan malam tidak menentu, menggunakan sepeda CB 100 tahun 70-an, bocor oli sana sini, beli second. Tentu saja gampang mogok. Sebagai artis, kalau sekarang masih dinas bapakku, aku belikan moge ya. Ya, bapak aku akan kubelikan Fukuda biar bisa antar galon LPG. Nah, dari kota Blitar ini kami menuju Kemantren Kabupaten Blitar, 2 jam dengan sepeda motor. Aku duduk di tangki depan bapak dan ibu berboncengan. Antar desa dipisahkan dengan hutan jati tempat
Bapak patroli. Selepas Isya, kami menuju ke Kemantren melewati hutan. Masuk hutan melewati kuburan besar tunggal yang ada payungnya. Berapa meter kemudian motor kami mati. Udah biasa pikirku. Bapak menuntun motor, aku tetap di tangki, ibu berjalan di belakang. Bapak sambil mendorong sadel CB100. Tiba-tiba ibu dengan nada was-was bilang, "Pak, di atas pohon itu apa?" Bapak menjawab, "Diam mulutmu, diam mulutmu." Menuntun agak jauh, diperiksa busi. Kemudian motor jalan akhirnya sampai di Kemantren. Ibu cerita, ada orang tua berbaju lurik celana hitam ongkang-ongkang di dahan kayu jati sambil peringas-peringis. Dan bapak ibu juga melihat, makanya menyuruh ibu diam. Rumah dinas bapakku, pintu masuk depan langsung ke ruang tamu. Kiri belakang ruang tamu ada kamar tidur lagi, memanjang ke belakang seperti sekolahan. Diikuti ruang gudang, dapur, kamar mandi paling belakang. Pada tahun 90-an belum ada listrik, pakai dimmer publik. Suasana petang memang. TV bapak pakai ACCU, kalau habis harus disetrumkan, yang nonton warga sekitar. Aku duduk di kursi, mereka duduk di bawah dengan tikar. Dalam hatiku menyapa, "Selamat malam masyarakat kurang mampu." Hahaha. Aku tidur bersama ibuku dan kakakku yang sedang hamil tua. Kakakku yang hamil inilah yang selalu merasakan gangguan. Tembok papan kami sering berbunyi kretak-kretuk, seperti 5 jari yang diketuk secara berurutan, membuat pola bunyi yang aneh. Aku cuma bisa menangis sambil tanya, "Bu, ini apa?" Paling belakang adalah kamar mandi. Jedingnya ya berukuran besar, bisa dimasukin 4 orang bareng. WC-nya juga gede. Air di daerah itu beli dari pengantar air, Mbak Selamat namanya. Jadi kita hemat pakai airnya. Sering terdengar orang mandi jebar-jebur, tapi setelah dilihat kamar mandi tidak ada apa-apa, kering. Aku senang eksplorasi rumah. Aku menemukan banyak rokok utuh, tidak dibuka, diletakkan di setiap ventilasi. Rokoknya edisi lama yang sudah jarang di peredaran. Aku buka satu, aku ambil dan kulipat untuk permainan bungkus rokok. Menjelang maghrib, Mbah Selamat pengantar air kesurupan minta rokok dengan merek yang sama. Mbah Lis sudah melahirkan dan kita masih tinggal di rumah dinas bapak. Siang hari, suami Mbak Lis suka sekali membunuh cicak-cicak. Banyak sekali cicak yang dibunuh dengan dijepret atau dipanah menggunakan lidi. Aku dari kecil sampai sebesar ini gak ngerti ngapain mereka gangguin binatang itu. Malam harinya terdengar suara kucing, sepi mencekam yang ada suara kucing saja. Mbak Lis dan suaminya mencari sumber suara itu. Dia meninggalkan bayinya yang ada di ayunan dan aku tidur di ranjang. Bapak patroli di hutan. Ibu tidur di kamar sebelah. Setelah kembali dari mencari sumber suara, Mbak Lis berteriak mendapati keponakanku raik dari ayunan. Mbak Lis histeris, aku bangun. Kami kebingungan mencari keponakanku. Kami mencari di setiap sudut rumah, termasuk ruangan penjara. Setiap sudut malam itu kita cari sampai akhirnya ada terdengar suara tangis di gudang gelap dekat kamar. Di dekat kamar mandi. Keponakanku lengkap dengan kainnya berada di pojokan gudang. Bercampur baur dengan gergaji mesin, prekul, pecok, arit yang semuanya adalah barang bukti yang di situ dari maling kayu. Dan bayi itu tidak terluka sedikit pun, dan aku yakin bayi itu belum belajar debus. Kamar Mbak Lis itu berundak, ada levelnya, pintu datar, kemudian naik 30 cm, terus datar lagi. Saat aku tidur, di situ aku nangis bertemu wanita lusuh, kain putih, rambut kayak orang gila, yang cerita pada masa lalu dikubur di situ. Setelah bangun, aku demam 3 hari. Kata ibu, aku sawan.
Disuwuk sama mbahku, dikeroki sekalian. Sembuh. Aku mimpi lagi dikasih keris semar. Keris-keris kecil dengan jumlahnya yang banyak. Sekarang bangunan kementerian udah rata dengan tanah. Pohon-pohon besar sudah dipotong. Semua diganti bangunan minimalis model terbaru. Karena aku waktu itu masih kecil, aku gak cerita mimpi itu ke siapapun. Gak ngerti bener apa, gak ada yang dipendam di situ. Tanah adalah tetap manusia yang menggonta-ganti fungsi, dan apa yang di atasnya, di bawah tanam, terpendam sesuatu dari pendahulu. Dodit Mulyanto. Baik, inilah cerita dari Dodit Mulyanto yang berceritakan tentang masa kecilnya mengalami hal-hal mistis. Bagi kalian yang memiliki cerita-cerita mistis atau tweet yang ada di Twitter yang menurut kalian itu creepy ataupun mengerikan, silahkan komen di bawah, dan terima kasih sudah menonton. Saya Alvito pamit. Bye.